Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga kita tetap semangat, kemudian tetap menjaga kesehatan, karena ketika kita sehat maka pikiran kita sehat. Nah, dalam kesempatan pertemuan kali ini ada yang ingin bapak sampaikan tentang mindset ya. Merubah mindset, merubah pola pikir. Kalau dalam sebuah buku itu ada judul bukunya namanya The Secret of Mindset, rahasia sebuah pemikiran. Jadi ternyata apa yang mau kita rubah, karena kebetulan kita berkaitan dengan wirausaha, maka yang akan kita rubah adalah bagaimana mindset berwirausaha. Di dalam sebuah buku, judul bukunya itu Cash Flow Quadrant. Nanti kalian boleh lihat, boleh cari buku itu. Buku judulnya Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Nah, beliau membagi 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Kalau kita boleh gambarkan bahwa kuadrannya itu ada garis vertikal sama diagonal. Nah, di sisi kiri atas beliau membagi namanya employee. Kemudian kiri bawah itu namanya self-employed. Kemudian ada kanan atas, beliau membagi namanya business owner. Baru di kanan bawah itu beliau bagi namanya investor. Jadi 4 kuadran ini dibagi oleh Robert T. Kiyosaki. Apa yang mau kita rubah pola pikirnya? Yang pertama, kalau kiri atas itu namanya employee, berarti karyawan. Jadi ketika kita mau memilih, boleh memilih karyawan, boleh, silakan, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena karyawan kita bisa belajar dari sana bagaimana nanti berwirausaha, kan begitu. Contoh, kita punya bidang multimedia atau desain komunikasi visual, kita jago buat desain, kita jago buat brosur dan lain sebagainya. Silakan kita kerja kepada siapa? Kepada orang yang punya usaha di sana. Apakah mungkin di advertising dan lain sebagainya? Silakan. Jadi dari situ kita belajar, punya pengalaman, nggak jadi masalah. Kemudian yang kiri bawah itu namanya adalah self-employed. Self-employed ini wira swasta. Nah, wira swasta ini cenderung kepada usaha, tapi yang mengerjakan usaha itu dirinya sendiri. Itu self-employed. Dia nggak perdayakan sumber daya lain. Ya, contohnya tenaga-tenaga yang lain tidak diperdayakan. Nah, ada kanan atas namanya BO. BO itu adalah business owner. Business owner itu pemilik bisnis. Nah, orang cenderung menyamakan antara self-employed dan business owner itu sama-sama punya usaha, ternyata berbeda. Apa bedanya? Kalau business owner itu cenderung dia hanya sebagai manajemennya saja, yang melaksanakan itu adalah karyawan, yang melaksanakan itu adalah orang lain. Jadi dia betul-betul menyadari bahwa tangannya cuma 2, kakinya cuma 2, sehingga apa? Sehingga dia akan manfaatkan tangan-tangan yang lain untuk membantu bisnisnya. Nah, yang keempat investor. Di kanan bawah itu investor. Investor inilah sebenarnya yang dicari. Bagaimana ketika kita cuma kasih modal saja tapi usaha bisa berjalan dengan baik. Nah, mindset apa yang sebenarnya harus kita rubah, anak didik bapak sekalian? Yang harus kita rubah mindsetnya. Ternyata Robert T. Kiyosaki itu menyarankan kita memulainya itu dari BO, business owner, jadi pemilik bisnis. Walaupun itu kecil, tapi ketika kita yang pemilik bisnisnya, ya kita yang kelola dan kita perdayakan yang lain, atau dengan katanya artian lain itu adalah 3 daya ungkit. Apa daya ungkit yang pertama? Manfaatkan tenaga orang lain. Jadi kalau mau besar usaha itu, maka manfaatkan tenaga orang lain atau manfaatkan skill orang lain, keahlian orang lain, dan yang terakhir manfaatkan modal orang lain. Jadi banyak cara untuk itu. Sementara kalau kita memilih di employee itu kan karyawan. Kalau karyawan masih karyawan biasa, kita tidak punya posisi, itu ada konsep 9P namanya. Nah, 9P ini bukan mau ngejek yang karyawan ya, enggak. Tapi 9P ini bisa jadi pertimbangan kita. Apa 9P itu? Pergi, pagi, pulang, petang, penghasilan, pas-pasan. Yang lebih parahnya lagi, potong pinjaman. Kan selesai kalau seperti itu. Jadi kalau memang kita mau berkembang, ayo rubah mindset kita, rubah pola pikir kita. Apa yang mau kita rubah? Yang mau kita rubah itu adalah bagaimana kita bisa memulai bisnis. Dengan cara apa? Mulai saja. Dengan kata kuncinya apa? 5A. Action,
action, action, action, action. Ya, sekarang tergantung kita mau nggak merubah mindset itu. Memang untuk melakukan sebuah perubahan itu nggak gampang. Melakukan sebuah perubahan itu butuh proses, butuh konsisten, konsekuen terhadap komitmen. Saya contohkan ya sebuah perubahan. Nanti boleh dicoba, mau di rumah mau di mana silakan coba. Lipat tangannya begini, kemudian setelah dilipat begini kan posisinya sama seperti orang sholat kalau di Islam, lipat begini, kanan di atas, kiri di bawah. Setelah itu coba pindahkan posisinya, di bawah jadi di atas jadi di bawah. Apa yang dirasakan? Nggak nyaman. Jadi kita mau merubah posisi tangan aja nggak nyaman. Kita mau melakukan sebuah perubahan, posisi tangan itu tidak nyaman. Apalagi kita ingin melakukan sebuah perubahan besar dalam diri kita. Apa perubahan besar? Perubahan besarnya bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berwirausaha, berbisnis. Mindsetnya itu. Karena banyak orang berpikiran kalau berbisnis itu resikonya besar. Nah ini Bapak sampaikan ya, bahwa high risk, high return. Semakin tinggi resiko, itu semakin tinggi hasil. Jadi don't worry, nggak usah khawatir. Ya, ketika kita memang berani mengambil risiko, maka insya Allah hasilnya besar. Risk itu risk dalam bahasa Inggris artinya risiko. Tapi dalam bahasa Arab ada rizki. Jadi ada rezeki. Jadi di balik sebuah resiko itu ada rezeki. Jadi nggak usah khawatir anak-anak di Bapak sekalian. Nah dalam kesempatan ini Bapak cuma ingin menyampaikan, ayo kita rubah mindset kita, ayo kita rubah pola pikir kita. Kita bisa menjadi generasi-generasi yang siap berbisnis untuk mentorehkan kesuksesan. Karena sukses itu bukan instan, sukses itu butuh sebuah proses yang luar biasa dari kita. Terutama kemauan kita dulu di awal. Kalau tidak ada kemauan, ini akan sulit bagi kita. Nah oleh karena itu pesan terakhir untuk di pertemuan ini, saya ngambil sebuah ucapan dari Mahatma Gandhi ya. Beliau mengatakan begini, your talk become your word. Apa yang kamu pikirkan itu akan jadi kata-katamu. Jadi kalau kita berpikir sulit, kita berpikir bahwa berwirausaha itu butuh modal besar dan lain sebagainya, yang akan muncul di kata-kata kita ya sulit. Nah, gitu. Your word become your action. Jadi ternyata kata-kata itu akan menjadi sebuah tindakan. Ya. Your action become your habit. Tindakan akan jadi sebuah kebiasaan. Your habit become your character. Kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Your character become your destiny. Jadi karakter akan menentukan masa depan. Maka oleh karena itu ketika kita ingin merubah mindset, hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran itu menentukan masa depan. Oleh karena itu yuk sama-sama kita positifkan pikiran kita bahwa kita akan bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam sebuah bisnis yang akan kita bangun. Nah ini dulu dalam pertemuan ini bagaimana kita rubah mindset kita dulu. Jangan pernah berpikir yang macam-macam, jangan pernah berpikir negatif karena itu akan menentukan masa depan kita. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.